Nah, ketika ada permasalahan-permasalahan itu sebaiknya selesaikanlah dengan pihak terkait. Jangan langsung men-share informasi yang belum tentu benar ya lewat media sosial. Ini sekarang lagi tren sekali karena media sosial gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur Kemenak Jatim. Ya apa kabar rek? Sehat-sehat semua ya. Semoga di masa pandemi ini kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan pekerjaan kita, aktivitas kita dengan penuh semangat. Baik, dulur Kemenak Jatim kembali bersama dengan podcast Kemenak Jatim. Informatif dan inspiratif. Dulur Kemenak Jatim, dalam sebuah lembaga pemerintahan akan selalu ada tim pengawasan, dan di Kementerian Agama ini kita sudah memiliki Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada lembaga ini masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya terkait berbagai hal yang terkait dengan lembaga Kementerian Agama. Nah, pada kali ini telah hadir bersama kita Bapak Nurul Badrut Tamam. Beliau adalah Kepala Subbagian TU dan Humas serta dua jabatan mendobel juga sebagai JFT Pranata Humas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, kita sapa bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nurul. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Alhamdulillah. Sakit bahasa Jawa nggih. Alhamdulillah. Pak Nurul. Luar biasa nih podcast Kemenak Jatim. Assalamualaikum Jawa Timur. Pak Nurul asli mana ini Pak? Kok lancar bahasa Jawanya? Iya, Pak? saya dulu itu pernah di Jawa Timur. Pas saya aliyah di Jombang, Jawa Timur 3 tahun. 9396. Kalau asli dari Maos Cilacap, Jawa Tengah. Istri Betawi. Iya. Baik Pak, nanti kita akan berbincang-bincang terkait dengan aduan masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Tapi sebelumnya Pak, sebelum kita bincang-bincang lebih dalam ya Pak ya, kita nikmati dulu teh asli buatan Jawa Timur. Ini ada Neng Kiki. Oh, Neng Kiki. Monggo Neng Kiki. Terima kasih Neng Kiki. Ini rujak cingurnya mana Mas sotonya? Ya belum beli Pak. Belum. Pak. Oke. Neng Terima Kiki. kasih nih tehnya nih. Ini Neng Kiki jago Pak dalam berpantun ria. Coba pantunnya gimana Mbak? Burung elang mampu terbang tinggi, burung nuri berkicau indah sekali. Netizen yang berbudi, mari kita ikuti acara ini. Keren. Oke. Jadi terima termasuk kasih, Neng ini Kiki. peserta lomba pantun kemarin ya. Iya betul. Masih ingat Pak ya. Oke, Pak Nurul. Iya. Terkait dengan pengaduan masyarakat. Oh, sebelumnya silakan diminum dulu Pak. Ini cara minumnya gimana? Dibuka? Dibuka Oh, dulu. dibuka dulu ya. Ya. Baik, ya. Terima kasih Mbak Ning Isnawati yang sangat luar biasa sekali dan tim podcast Kanwil Kemenak Jatim. Ini luar biasa sekali tehnya nih. Teh Iya. asli Surabaya. Iya, buatan arek Surabaya. Enggak Surabaya apa Surabaya? Kalau sini Surabaya Pak. Bahasa Indonesianya Surabaya. Baik, terima kasih. Oke. Iya Pak, terkait dengan pengaduan masyarakat. Sering sekali di saat sekarang di mana orang sudah bebas bermedia sosial, berseliweran di media sosial, aduan masyarakat. Nah, sebenarnya seperti apakah ketika seseorang itu ingin menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait dengan kelembagaan ini, Pak? Baik. Mungkin ada sarannya. Ya, terima kasih terutama kepada masyarakat Jawa Timur. Ini khususnya Jawa Timur ya, karena podcastnya Jawa Timur. Saya pribadi berterima kasih bisa bersilaturahim di kantor Kemenak Kanwil Jawa Timur. Ini luar biasa sekali ruangan studionya dan sangat megah itu ya. Dan itu semoga kanwil-kanwil lainnya bisa ngikutin ini acara program yang edukatif dan inspiratif buat masyarakat Jawa Timur. Jadi terkait masalah Dumas, pengaduan masyarakat.
ini sekarang menjadi tren di dunia kita, apalagi dengan menggunakan media sosial ya. Dan kita berharap kepada masyarakat Jawa Timur ketika ada aduan apapun itu, baik terkait pendidikan, terkait bantuan, BOS, ataupun terkait pendidikan yang ada di Jawa Timur ya, baik di madrasah, RA, terus MI, MTS, Alia, perguruan tinggi, silahkan boleh mengadukan kepada Inspektorat Jenderal. Tetapi alangkah baiknya kita di wilayah itu kan ada Kanwil, tingkat provinsi ada Kanwil, terus tingkat kabupaten kota ada Kemenak kabupaten atau kota, dan di situ ada madrasah, terus ada KUA, terus ada balai ya. Nah, ketika ada permasalahan-permasalahan itu sebaiknya selesaikanlah dengan pihak terkait. Jangan langsung men-share informasi yang belum tentu benar ya lewat media sosial. Ini sekarang lagi tren sekali karena media sosial gitu ya. Terutama karena Jawa Timur ini pesantren ini ya. Iya. Ada dapat bantuan BOP, bantuan operasional. Nah, ketika ada oknum yang meminta entah itu 1 juta, 2 juta atau apa, intinya oknum ini ya, saya katakan oknum, silakan bisa dilaporkan kepada Kemenak terkait atau ke Kanwil, dan termasuk di Inspektorat Jenderal. Kita ada websitenya lewat Simwas Kemenak Go.id Dumas dan Dumas ya, Kementerian Agama Republik Indonesia di Inspektorat Jenderal gitu Mbak. Kalau misalnya ini ada masalah ya Pak, mungkin terkait dengan KUA, maka KUA. Ya, ini terkait KUA. Langkah yang terbaik yang harus dilakukan, apakah bisa langsung bersurat ke Irjen atau ke Kanwil, atau cukup hanya langsung ke KUA setempat, atau seperti apa Pak? Iya, jadi kita berharap kepada leader, para Kanwil, terus para Kemenak, para kepala KUA, ketika ada permasalahan sebaiknya jemput bola. Dulu ada istilah kotak saran ya, kan ditaruh. Nah, sebaiknya para kepala KUA, Kemenak, termasuk Kanwil, ada namanya WA call center. Itu menarik itu. Jadi nomor WA itu dimiliki oleh institusi tersebut. Jadi ketika aduan langsung lewat nomor WA. Idealnya mau gitu. Nah, ketika ada permasalahan di KUA, sebaiknya orang tersebut tabayun dulu lah dengan kepala KUA, permasalahannya di apa. Iya. Ngomong baik-baik. Yaitu tadi. Jadi kita sangat menghindari terkait media sosial dulu, karena ini terkait aduan ya. Jadi yang terpenting ketika ada masalah adalah give solution, not a problem. Jadi para kepala KUA di wilayah-wilayah ini, di daerah-daerah ini juga harus jemput bola. Kalau layanannya bagus, saya yakin nggak ada Dumas itu loh. Ketika ada Dumas, biasanya layanannya kurang bagus. Nah, ketika ada Dumas, silahkan selesaikan antara kedua pihak. Kalau tidak selesai ya nanti Kemenak turun. Tidak selesai lagi Kanwil turun. Nanti bisa diadukan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Kalau kaitannya dengan KUA nanti lebih banyak di Bimas Islam. Tapi ke depan juga KUA bukan hanya agama Islam saja, di situ ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, apalagi di Jawa Timur sudah ya. Di mana? Ada di Kabupaten Probolinggo, itu salah satunya sebagai sudah. Ikon. Jadi termasuk layanan kita kan sebagai abdi negara ini. ASN kan abdi negara. Kita, Mbak Isnawati, saya, semuanya. Kita itu ASN, abdi negara, mengabdikan. Jadi pelayan kepada masyarakat gitu ya. Terutama layanan KUA ini menarik sekali. Dia itu urusannya lengkap di situ. Ada urusan manasik haji, nikahin orang, terus apa lagi tuh? Wakaf, zakat, semuanya di situ. Jadi garda-garda depan ini juga semoga ke depan di samping layanannya bagus gitu ya. Apalagi sekarang banyak yang KUA yang gedungnya sudah oke lah, meyakinkan ya. Apalagi di Jawa Timur, tapi baru berapa persen ya. Iya, Pak. Semoga ini proses ke depan, jadi layanan di KUA itu gedungnya juga bukan hanya gedungnya yang bagus.
kata kuncinya adalah di layanan. Kalau layanan bagus, ditempel, layanannya kalau ngurus nikah berapa jam, selesai kapan gitu. Begitu juga banyak sekali sekarang inovasi kok. Inovasi para kepala KUA ketika mau daftar tidak harus datang jemput bola. Ada yang menggunakan tadi media sosial itu lewat aplikasi ya, lewat Google Form. Ya, Google Form dan lain sebagainya. Itu adalah program-program edukatif. Jadi program di Kementerian Agama lebih banyak ke program zona integritas ya. Kalau zona integritas, wilayah bebas dari korupsi bisa dijalankan, itu menarik. Bukan hanya ikon kita berebut nilai ya. Iya. Nilai 75 ke atas terus nanti dapat itu, bukan. Semoga Jawa Timur juga bisa tahun ini ya bisa mendapatkan predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Kalau masuk pada zona integritas kemungkinan besar akan menjadi 0 aduan masyarakat ya Pak ya? Iya, itu harus 0 ya. Jadi temuan termasuk temuan dari Inspektorat Jenderal, temuan dari pengawas eksternal dari BPK, BPKP 0 gitu. Iya. Kalau ini Pak, seandainya ada aduan masyarakat yang sampai masuk ke Irjen, maka tindakan yang akan dilakukan Irjen itu seperti apa sih Pak tahapannya itu? Pertama kita edukasi ke masyarakat ketika ada masalah, kalau memang tidak mau mengadukan, tanda kutip, kalau saya ngirim ke Kemenak, Kanwil itu mesti nggak beres misal, tanda kutip ya. Iya. Ada pemikiran itu masyarakat, silahkan boleh mengirim surat ya. Baik itu lewat email atau surat ditulis, tapi kita sarankan permasalahan aduannya apa, terus ditujukannya ke Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jalan RS Fatmawati Cipete, Jakarta Selatan. Di Google ada. Jadi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, cari di Google alamatnya ada. Sebaiknya dikirim lewat surat bisa, email juga bisa. Sekarang medianya banyak gitu ya. Iya. Lewat online juga bisa, ada WBS itu ya. Kalau lewat medsos Pak, apakah akan ditangani juga? Iya, kita mesti akan, kalau add-nya ke Ijen, otomatis. Jadi kami di tim Humas tidak hanya ngurusi Humas saja, tetapi kita bekerja sama dengan tim Dumas, Inspektorat Jenderal. Jadi ketika ada aduan lewat media sosial, baik Instagram, terus Facebook, terus Twitter, YouTube, yang ditujukan kepada Kemenak atau Ijen, terutama Ijen ya, wilayah kita di Ijen, otomatis kita langsung. Jadi dulu pernah ada berapa aduan lewat wali murid ya, komplain di media sosial ya kita selesaikan media sosial, terus kita datengin, terus kita selesaikan baik-baik ya, alhamdulillah tadi give solution untuk problem, jadi selesai juga Dumas itu. Padahal kecil karena ngomong di media sosial jadi kelihatannya besar itu. Jadi kita harapkan kepada sahabat-sahabat masyarakat Jawa Timur ketika ada aduan, mohonlah saling tabayun dulu ya. Kalau nggak bisa diselesaikan silakan. Boleh sangat sekali mengadukan aduan itu ditujukan kepada Inspektorat Jenderal. Kalau aduannya jelas, terus terutama pengirimnya nih. Mesti akan ditindaklanjuti, itu mesti. Nah, mayoritas dulu memang banyak ya. Ada aduan yang masuk ke Inspektorat Jenderal tanpa mengirimkan siapa penulisnya, siapa pengirimnya. Ini agak susah itu. Tapi harusnya pakai data yang jelas. Data yang jelas. Kalau nggak mau menyebutkan alamat, cukup nama sama nomor WA itu udah cukup sebenarnya. Kalau dia keberatan asalnya dari apa itu ya, cukup nama sama nomor WA, pasti akan kita konfirmasi terkait aduan tersebut gitu. Kalau memang benar itu bagus, itu adalah peran masyarakat kepada perbaikan ini tadi. Artinya perhatian juga terhadap keberadaan Kementerian Agama dan ya Pak ya. Ke depan menjadi lebih baik gitu ya. Dan kita misalkan di situ ada aduan, terus salah satu oknum itu salah ya, akan kita ada namanya tindak lanjut dari disiplin ASN atau pegawai negeri sipil gitu.
Ketika ada pengaduan yang masuk, apakah Irjen akan langsung turun ke lapangan memastikan dan Di kita menindaklanjuti, Pak? ya urut-urutannya gini, ketika surat masuk ya, baik itu lewat media sosial atau lewat surat ataupun dari disposisi dari Pak Menteri ya. Jadi sekarang trennya itu ternyata orang mengirim surat aduan Dumas itu jarang sekali ditujukan ke Irjen aja. Dia pinter. Suratnya dikirim ke istana. Satu surat ini dikirim lagi ke Kuningan, ke KPK, dikirim lagi ke Ombudsman, dikirim lagi ke itu. Jadi heboh itu. Semuanya. Semua Padahal ujung-ujungnya nanti juga semuanya ke Inspektorat Jenderal. Gitu. Misalkan surat dari istana contoh aja ya, ataupun dari Ombudsman, otomatis dia ngirimnya ke Menteri Agama. Iya. Dari Menteri Agama larinya kepada ke Inspektorat Jenderal. Ternyata setelah buka loh, isinya sama semuanya. Itu lagi tren, tapi nggak apa-apa. Pak ya, sering dapat surat seperti itu. Iya, tapi tidak masalah. Itu adalah bagian itu tadi untuk Perbaikan Kementerian alarm Agama. gitu, alarm buat kita untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Dan menarik nggak apa-apa, siapapun kalau di kita ada yang salah ya akan kita tindak gitu ya. Kalaupun tidak salah atau fitnah juga akan kita klarifikasi gitu. Sekarang dunianya ini dunia sangat terbuka sekali, sangat terbuka sekali. Saya hari ini Jawa Timur di foto, mungkin fotonya udah kemana-mana itu kan. Iya, langsung tersebar kemana-mana. Iya. Dan kita harapkan para pejabat, baik di Kanwil, di Kemenak Kabupaten Kota, madrasah-madrasah, para kepala madrasah ya, kepala KUA, harus benar-benar menjaga integritas. Makanya kami di Itjen itu rutin mengadakan acara rutin. Bincang pengawasan. Ya, yang pertama adalah KIS kreatif. Ini program saya terinspiratif dari program Boyo jadi solutif itu loh. Oh iya. Ayo, film Tilik siapa ya. Siapa namanya itu? Iya, siapa namanya? Bu Tejo. Oh iya, Bu Tejo. Nah, Bu Tejo menginspirasi ke kami, kita membuat program KIS rutin setiap Rabu. Iya. Namanya KIS. Kok KIS? Biar orang inget aja. Singkatannya dari kreatif, inovatif, inspiratif, solutif. Jadi ASN solutif. Terus tambahan lagi cegah dan lawan korupsi. Karena produk kita adalah program early warning system, pencegahan. Itu rutin setiap hari Rabu. Ini adalah dalam rangka menjaga marwah kita sebagai ASN. Jadi ASN itu harus solutif, ketika ada permasalahan selesaikan. Kita di kantor nih ada masalah, jangan sering menambah masalah terus, tapi solusi kita kan dibayar oleh negara ya, untuk menyelesaikan masalah itu, bukan lari dari masalah gitu. Itu program yang pertama. Program yang selanjutnya, ini narasumbernya bergantian Mbak. Jadi para Kakanwil, para rektor, nanti kalau para narasumber Pak Kakanwil udah selesai, kita turun kembali para Kankemenak seluruh Indonesia. Alhamdulillah sekarang udah KIS ini udah seri ke-23. Kalau bincang pengawasan ini rutin setiap hari Selasa dan hari Jumat. Narasumbernya bergantian. Ini program edukatif juga, dari para auditor narasumbernya lebih banyak. Tapi bukan hanya para auditor, ada Pak Kakanwil, ada Pak Rektor. Kita Rektor dan Pak Kakanwil suruh berikrar bahwasanya ketika saya wawancara dengan para narasumber itu, Bapak siap ya dengan program pencegahan, saya tidak akan korupsi gitu. Ini kan Bapak sudah berikrar, narasumber ini sudah ikrar. Kalau mau korupsi kan malu. Iya. Ikrarnya di depan publik ya. Iya, apalagi di depan publik gitu. Itu adalah program-program edukatif kepada masyarakat, kepada publik, bahwasanya Inspektorat Jenderal itu enggak yang dibayangkan gitu loh. Kita itu mitra. Gitu. Karena kita apa? Pengawasan internal gitu. Beda dengan BPKP atau dengan BPKRI. Dia kan eksternal gitu. Iya. Jadi sebelum BPKP masuk ya kita dampingin, termasuk di awal tahun ini yaitu program pendampingan ya. Jadi ketika BPK masuk nanti yang menyelesaikan tindak lanjut BPK nagihnya bukan ke Satker tetapi nagihnya ke Itjen. Nah, Itjen nagihnya ke Satker tadi gitu. Oke. Baik Pak, sebelum mengakhiri ya Pak ya, mungkin bisa memberikan saran, himbauan kepada masyarakat terkait ketika akan mengadukan permasalahannya kepada lembaga.
Baiknya seperti apa? Mungkin ada saran ya Pak? Ya, baiknya bisa menyalurkan lewat tulisan ya, tulisan karena itu yang menjadi alat bukti itu ya. Dan ke depan nanti kita Inspektorat Jenderal juga akan membuka call center ya, call center untuk layanan. Jadi ketika ada permasalahan bisa langsung diselesaikan, termasuk di Ijen juga kita punya produk edukasi pengawasan, itu juga dalam rangka program-program early warning system. Itu jangan sampai aduan-aduan masyarakat ini tidak ditindaklanjuti. Kita berkomitmen Inspektorat Jenderal ketika ada aduan-aduan yang masuk ke Inspektorat Jenderal, insya Allah akan segera kita tindak lanjuti dan tadi saya katakan give solution not a problem. Tapi sebelumnya mungkin lebih bagus kalau mengadukan ke Kanwil atau Kemenak lebih dahulu ya Pak iya, ya? Jadi diselesaikan di daerah, kalau memang udah selesai ya Baru lebih bagus gitu. Baru masuk ke Irjen ya. Iya. Oke. Baik, Dulur Kemenak Jatim, itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Nurul Badrut Tamam terkait dengan pengaduan masyarakat. Jadi ketika Dulur mempunyai permasalahan unek-unek yang ingin disampaikan kepada lembaga Kementerian Agama, maka mungkin tabayun itu yang lebih diutamakan, tabayun dengan pihak terkait. Kita mencoba bersama untuk menghindari kegaduhan agar negara ini makin tenang, bisa menjalankan pemerintahan di negara kita dengan bagus dan berjalan lancar. Baik, Dulur Kemenak Jatim, mungkin itu ya yang bisa kita diskusikan pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi dulur semuanya. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun Pak Nurul atas Ya, kehadirannya terima kasih. jauh-jauh dari Jakarta ya Pak ya. Semoga membawa manfaat Matur kepada kita nuwun, Ji. semuanya. Salam sehat dan sukses sekali untuk kita semua. Matur nuwun Pak. Nggih, sami-sami Pak. Baik Dulur Kemenak Jatim, Dulur Kemenak Jatim, jangan lupa ya subscribe dan kasih like ya, kasih like ke sini. Ke YouTube Kemenak Jatim. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.